Guise-guise, mumpung Kori lagi staycation di tempat aku. Kita mau ngomongin soal, tahu nggak sih kalian kalau kita berdua ini mantan host Gosip? Neng tahu nggak sih? Apakah kalian tahu? Kalau kita berdua ini pernah bawain acara Gosip. Mungkin kalian ada yang tahu dan banyak juga yang nggak peduli. Bodoh amat. Aku tahu kalian banyak yang nggak peduli, tapi kita mau bahas aja. Sekalian kita jalan-jalan yuk, Kor. Bisa jalan? Bisa dong. Lu pengen kemana? Bali kali ya. Bali paling gampang ya. Bali ya lah, yang deket-deket aja yang asik. Kita ke Bali. Ke Bali cek. Wow, tembok biru. Tapi dikasih background. Aja. Gak istimewa. Ya lumayan ambience-nya ya. Berasa di Bali gimana gitu ya kan, Buis. Backgroundnya Bali gitu aja, cuman gitu doang. Gak istimewa banget tapi lumayan. Ini panjang ya pembahasan background ya. Maaf. Oke, Kori Lamepa. Anda bawain acara pertama kali kapan? Pertama kali bawain 2008 berarti ya. 2008 apa itu? Halo Selebriti? Bukan. Ada Gosip. Oh, ada Gosip. Sempet gue ada Gosip. Ingat gak sih kalian ada acara Gosip di CTV ya? Namanya ada Gosip. Namanya ada Gosip. Mungkin kalian belum lahir. 2008. Astaga, iya. Mungkin kan kalau anak-anak baru kan nggak mungkin dikasih. Anak-anak kecil gitu nggak boleh. Misal tahun berapa sih? 2008. 2008. Begitu kelar, begitu langsung dikasih program dulu. Gue tuh jadi host acara misal dia waktu itu. Kalau gue 2006. Nggak mungkin. Halo Selebriti? Nggak mungkin. Pasti 2002, 2001 kan? Nggak mungkin, gue 2002 belum syuting. 2005 gue mulai syuting. 2006 dapat acara Halo Selebriti. Ya. Oh ya? Iya, 2006. Kirain gue udah 2000 sekian. Enggak, gue 2005. Jadi dari Wajah Femina. Terus acara pertama gue itu justru otomotif. Kedua gue itu acara nipu-nipu orang itu tuh apa? Iya, itu gue tahu, gue nonton tuh yang itu. Itu reality show yang gak reality itu. Fake. Habis itu Halo Selebriti. Habis itu Halo Selebriti. Berarti itu barengan apa? Sama Dita ya? Halo Selebriti, enggak. Sama Ratu Anandita. Oh iya benar Dita. Si goblok. Gimana sih? Orang sama Dita ya, bukan. Ya, kok gue pikirin di ini kalau itu lagi di ini. Sama Dita. Itu tuh Halo Selebriti tapi cuma setahun doang, Kor. Ah, emang iya? Gue cuma sebentar, abis itu aku dilempar gitu aja sama keluarga bintang. Kamu. Bye-bye gitu ya. Bye-bye. Terus baru gue pindah ke Kabar-Kabari. Kalau lo berarti ada Gosip dulu, terus sempat Hotshot 2 tahun. Terus abis itu sempat Hotshot, terus sempat Was-Was juga, tapi kayak Was-Was cuma kayak bener-bener peralihan dari Hotshot kan hamil tuh, melahirkan. Terus ke Was-Was, tapi kayak cuma berapa seminggu. Karena perasaan lu nggak enak was-was gitu kan. Akhirnya duluan gercep langsung yang ngontrak Hasep, Halo Selebriti. Halo Selebriti. Akhirnya di Halo Selebriti aku menggantikanmu. Iya. Tahun berapa Halo Selebriti? 2000 berapa ya? 2010 ya? 2011. Gue 2006 Halo Selebriti cuma sebentar, cuma setahun. Abis itu gue Kabar-Kabari. Kabar-Kabari itu kurang lebih dari 2007 sampai 2013. 7 tahun. 2011 sampai 2018. 2011. 8 tahun ya berarti. 8 tahun, lumayan lama juga ya. Lama juga. Kita sebenarnya adalah host Gosip yang cukup lama. Lo lebih lama lagi dari gue, 8 tahun. Gue 7 tahun. Bener-bener. Dan orang nggak betul sekali. Gak ada yang nggak. Menurut lo, karir sebagai presenter atau host infotainment di zaman itu menjanjikan nggak sih? Iya, dulu mah iyalah. Sesuatu ya. Dulu sesuatu. Tapi sebenarnya namanya nggak gitu terkenal. Kenapa ya? Kenapa ya? Beda kalau orang tuh kenal gue justru ya kalau rame-ramenya ya karena gue di net dan di Tonight Show. Tapi kayak orang lebih banyak kenal gue bukan kabar-kabarinya. Sinetron gue, FTV gue, dan bahkan Sport 7.
Oh iya, karena sport ya. Iya, iya. Gue juga malah orang ngehnya dulu pada saat ada sport, ya? Bukan. Kan sempet kan bawain bola yang kayak gitu-gitu, beberapa program sportnya. Iya, orang ngehnya ke sana. Makanya kadang-kadang kok host sport, padahal gue nggak ngerasa juga sebenarnya, karena sebenarnya nggak yang into sport gitu, karena memang pekerjaan aja. Sesekali gitu ya. Gitu. Tapi bener menurut gue host infotainment menjanjikan untuk cepat terkenalnya, menurut gue enggak gitu. Iya, enggak. Menurut gue yang terkenal host infotainment tuh satu adalah Silet. Feni Rose bener. Dan bahkan di Silet aja yang orang kenalnya taunya Feni Rose doang. Padahal di situ ada host lain. Ada Mbak Dona, ada Dona Arsinta. Dulu tuh bareng tuh sama gue syutingnya. Maksudnya kayak hot shot duluan, kan satu PH. Hot shot duluan, abis itu was-was, abis itu Mbak Feni gitu. Kalau misalnya ada lagi infotainment yang menurut gue yang emang bisa ngegedein nama hostnya adalah si Insert. Yang lain menurut gue sih enggak. Menurut gue ya. Apa ini bahkan banyak kan ada selebrita ada apa, tapi Insert sih orang akan tahu host Insert tuh yang orang siapa-siapa aja. Insert itu pasti naik. Tapi kalau menurut gue Insert tuh dari yang awal sampai yang terakhir. Yang udah barunya apa karena gue nggak nonton TV kali ya. Kalau yang udah barunya malah gue nggak ya kan. Malah itu kayaknya mungkin karena kita nggak nonton. Mungkin karena nggak nonton, tapi sekarang pun infotainment udah mulai hilang, mulai drop, gone. Iya nggak sih? Ya slot-slotnya dipindahin ke jam-jam yang nggak prime time. Biasanya kan kalau misalnya infotainment tuh pasti munculnya tuh di jam 9, jam 10. Kenapa? Karena itu jam-jamnya ibu-ibu habis nganterin anak sekolah, habis dari pasar, mereka masak lalala segala macem, beres-beres rumah sambil ngidupin infotainment gitu kan. Kalau sekarang enggak, udah di drop ke jam 6 pagi, udah subuh gitu. Yang didengar cuma infonya aja. Terus sekarang juga udah di sosial media udah lebih gampang. Udah lebih gampang untuk update-nya, lebih update bahkan di sosmed. Ini kalau misalnya kita lihat nih host Insert ya, Aditya Herpavi, itu yang dulu banget kan, Omes, Altafiko, Pak Irfan, Astrid Satwika, oh iya benar, Caroline Zahri, oh iya. Caroline Zahri yang mana ya, Bu? Ada di investigasi. Tuh, kita aja tahu, karena emang segitu itu tahu tuh. Bikin nama orang, nama host naik. Nah itu dia tuh yang baru-baru gue nggak ngeh. Terus apa lagi ya? Host Insert paling tajam, gue sih nggak siapa ya? Gak tahu ya. Kita kayak nggak kalau enggak sih gue. Enggak, jarang tau. Banyak yang bilang kan katanya si Cutari katanya. Katanya. Tapi nggak pernah nemu juga sih. Maksudnya nggak pernah pas ketonton pas dia lagi komentar pedas atau tajam. Malah menurut aku yang tajam itu yang laki-lakinya rata-rata. Iya. Kak Indra itu lumayan tuh, tajam tuh, sentilan-sentilannya yang nggak sengaja tapi dalam tuh. Kalau misalnya yang lain-lain, kalau Indra Herlambang sih menurut gue lumayan kayak gitu. Tuh, ya kan nih kayak acara infotainment yang paling lama, Kabar-Kabari. Itu tuh cukup lawas cuy. Udah gitu check and recheck sampai sekarang tuh. Kiss tuh juga masih ada. Kiss masih. Kiss tapi sempat hilang. Check and recheck ada Herlina loh. Masih ada emang nggak ada. Check and recheck udah nggak ada. Enggak maksudnya yang lawas. Yang lawas. Check and recheck tuh dulu tuh Kabar-Kabari, check and recheck. Lo tau di situ tuh di Kabar-Kabari tuh pernah ada Usi di situ. Pernah ada gue di situ. Kabar-Kabari, oh ya, Dini Aminarti pernah di situ. Tapi orang pada nggak ngeh. Iya, orang nggak ngeh. Iya, orang nggak ngeh. Bener. Itu menurut gue sih infotainment gitu kan. Dan fakta yang harus kalian ketahui bahwa itu host infotainment itu sebenarnya nggak tahu-tahu banget soal gosip. Nggak, tapi bukan kecuali Insert ya mungkin ya. Insert. Mungkin kalau Insert dia tampilin VT karena dia live kali ya. Dia tampilin VT, dia komentarin itu VT. Pasti sebelumnya udah ada briefing ini ini gini loh. Kalau kita kan nggak, bener-bener kita dikasih skrip, terus kita hafalin. Udah kita baca, gitu. Kadang-kadang namanya salah, kita nggak tahu, emang nggak kenal gitu. Terus begitu. Dan kadang-kadang kalau gue ya, ini gue ya, biasa gini, artis cantik atau aktor tampan. Nah, daripada jadi fitnah, itu gue googling dulu. Cantik nggak? Iya, sumpah. Bener dong, itu kan relatif ya. Itu jadi kata itunya biasanya hampir selalu aku ilangin, kecuali emang yang menurut gue bener-bener cantik atau ganteng beneran gitu. Jadi biasanya aktor yang satu ini gitu, aktor ini nggak biasa, aktor cantik, penyanyi cantik misalnya gitu kan, penyanyi tampan gitu. Kalau emang enggak ya mohon maaf nih ya kan, kita harus jujur. Tapi emblem yang sekarang kena di lo
infotainment enggak? Lo host infotainment enggak? Malah sekarang enggak. Iya kemarin-kemarin sempat sih, lumayan. Makanya banyak orang yang ya kalau yang tahu, kalau yang nonton, banyak orang yang nanya gosip ini gimana gitu. Makanya ini gue klarifikasi kalau kita itu dapat lumayan lah ada beberapa yang tahu. Kagak beneran. Waktu pas itu ya, maksudnya bukan di saat itu ya gue orang taunya artis FTV. Gue malahan. Karena artis FTV atau center bola bilangnya gitu kan. Center bola, karena Sport 7 kan bukan cuma bola doang. Semuanya ya. Pasti gitu. Kayak presenter infotainmentnya tuh nggak ada yang ngecap gue di situ. Padahal lama loh. Gue 7 tahun loh di kabar-kabari. Acara paling lama. Sekarang Tonight Show paling lama gue. Tonight Show berapa? Bentar lagi mungkin mau 8. Udah lama ya? Iya, 2013. Ini tahun ke-7, udah mau 8 kayak gitu. Kita pindah jalan-jalan lagi yuk. Yuk, asik loh nih. Haris. Wah, gitu ya Kak. Seru banget loh, Restigen pasti termanjakan banget nih matanya. Parisnya boleh request di itu nggak? Kafe yang terkenal gitu. Nah, lu cari deh. Nggak bisa. Ini kita Parisnya yang di Cibubur. Ya, kota wisata. Ada Parisnya di situ ya? Ada. Tapi lu pernah dilabrak sama artis nggak gara-gara berita ya? Berita. Pengalamannya pernah bukan dilabrak sama artis sih, pernah ada momen dikomplain sebenarnya. Jadi ada berita, pada saat itu ada berita selebriti yang ayahnya meninggal. Nah pada saat itu di skripnya tulisannya adalah gini, di skripnya, benarkah artis ini sedih lantaran dia tidak dapat berada di sisi ayahnya yang pada saat itu meninggal. Maksudnya itu adalah, di situ kalimatnya maksudnya adalah sedih nggak lo karena lo nggak bisa nemenin bapak lo pada saat usianya tutup usia gitu. Nah mungkin ketangkepnya adalah sedihkah si artis ini lantaran bapaknya meninggal gitu. Ngerti kan? Maksudnya jadi kayak salah aja gitu maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan itu kalimatnya, mungkin karena dia juga lagi galau hatinya denger kayak gitu jadi kesel. Tapi kalau untuk ditegur langsung ke gue nggak pernah. Sama pernah beberapa kali ya, itu urusan kreatif tuh ya, yang nulis-nulis ketik-ketik nama tuh scriptwriter kan suka salah. Nah kita juga nggak tahu-tahu kita baca aja gitu. Terus salah namanya gitu deh, itu sering banget sih gitu. Biasanya kayak namanya tuh bukan ini, misalnya kayak Kori gitu misalnya, namanya harusnya Lori gitu, tapi gue bacanya Kori karena ya memang di skrip kita bacanya itu gitu. Gue mah ya kagak pernah dikomplain, kagak pernah orang nggak sama gue. Zaman dulu Twitter tuh, Twitter. Kabari loh, gue 7 tahun. Nggak tahu orang gimana gitu. Kurang lengket ya, kurang melekat ya. Kayaknya gitu. Kalau itu tagline kabar-kabari masih inget nggak? Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabar. Siapa? Halo selebriti apa? Lupa gue. Apa ya? Pokoknya Halo selebriti. Tuh gue pernah pernah dengar cerita soal dia pernah jatuh dari panggung tinggi banget di acara di Trans TV ya. Bener. Jatuh segubraknya gitu kayak metong, break out, terus mukanya bonyok, terus tiba itu dia waktu itu posisinya masih dancer ya. Tahun berapa tuh, Kor? 2006 sampai kayak ada seseorang tuh ngegosipin, lu tahu nggak tuh ada orang ya ada yang dancer, dancer jatuh terus abis jatuh jadi cakep. Emang lu diapain? Ada nggak sih lu foto before after ya? Ada ntar, ada iya, kasih ya. Iya. Ini sebelum nih. Ini mah karena masih muda hitungannya. SMA. Ya biasa lah kan, kalau misalnya belum matang gitu kan muka masih gitu kan, masih cabi. Operasi kali lu. Tapi emang itu kayak dramatis banget sih. Jadi lu tuh dancer nari. Jadi waktu SMA tuh nari, terus udah gitu sempat karena si coachnya itu ngajakin. SMA waktu itu? Dari SMA. Enggak, 2006 ya udah lulus. Nggak, maksudnya mulai narinya dari SMA. Coachnya itu suka ngajak-ngajakin gitu, ayo ikut show bareng gue gitu. Show, ketemulah sama si Dorce. Dulu tuh on the spot nggak itu show. Sama on the spot. Si geblek. Jadi udah gitu
Udah gitu mulailah show-show di TV. Zaman dulu tuh kalau KDI tuh gue nari di belakang. Wah, gue sempet ini sebelum itu gue sempet diajakin Mas Eko. Mas Eko ada yang pencetus pertama kali gue ke TV, Mas Eko Mando. Dia pernah pada saat kita lagi komplek tuh biasa kan kalau misalnya sebelum countdown tuh kan kita kan siap-siap dulu tuh kan di belakang tuh siap-siap masuk mau joget ya. Siap-siap mau joget kan. Dia tuh di dancer loh dia. Terus dia gitu si Mas Sama Eko. Adisti juga nggak sih lo? Sempat ngalamin? Gilang sih itu mah udah ke sini, umurnya jauh sama gua. Oh iya. Dia mah dia biasa. Gua pikir beda angkatan. Oh iya. Ya, kita nggak usah bahas. Ya. Skip ya. Terus sekarang KTP nggak perpanjang ya. Oke, terus udah gitu, Mas Eko bilang gini, gitu sebelum mulai. Kamu gitu, yang di ujung situ siapa namanya gitu. Gue pikir ini orang kalau mau genit ya kan gitu kan konotasinya, ngapain nih mau nanya-nanya dancer, mau ngapain dia. Kamu nanti ke asisten aku ya, aku minta nomor handphone kamu gitu. Oh dia udah tahu ada dia gitu. Terus dia gitu, gue pikir kan gini, enggak lah, nggak mungkin. Tapi gue pikir kalau misalnya emang dia mau beneran ada niat baik, nggak mungkin nanyanya di depan umum, orang lihat. Harusnya kan dia malu kan kalau misalnya mau aneh-aneh. Ini sebelum lo kecelakaan nih? Sebelum. Oh, berarti udah emang ada cakepnya berarti nih orang ya? Berarti gosip yang katanya lu cakep gara-gara habis kecelakaan dibenerin berarti ya, ada benernya, ada salahnya. Ada cakepnya berarti. Lumayan lah gitu. Udah, terus dia gitu diajakin syuting program dulu sebelum slotnya dahsyat, ada program kuisnya Mas Eko kayak model kayak tangkas, bukan kayak ada artis-artis gitu diundang, disuruh yang main balon lah, nangkep belut, yang kayak gitu-gitu lomba-lomba. Lu jadi yang gini ya? Enggak, gue terangin, iya co-host. Jadi co-hostnya ada Mas Eko, ada co-hostnya 2. Nah tugas kita kayak nerangin, nah jadi permainannya kali ini gini nih, nah peserta masuk ke sini gitu. Lumayan tuh dulu. Berapa? Satu episode 500.000. Lumayan gede tau itu zaman dulu. Gede banget 2006. Iya. Itu gue seneng banget. Sementara kalau nari dulu itu dibayar, kalau nari satu lagu dengan latihan berhari-hari ya, itu dibayar 200.000. Satu lagu, tapi latihannya kan berhari-hari. Iya, persiapannya. Dan memang kita memang sekali show nggak cuma satu lagu. Begitu gigi kering lagi kan? Gigi kering, Terus udah gitu ya, Bo, kalau dancer tuh ya, kalau zaman aku ya nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kayaknya sekarang sih udah oke. Kayak kita nggak disediain ganti baju, tempat kita bener-bener ganti di jalanan pakai sarung, ganti sendiri, pegang sendiri gitu. Pokoknya kan sarungnya dikempit, ya kan, ganti celana sendiri gitu, nggak ada yang jago tuh dulu zaman gua. Terus udah juga gitu, syuting di luar kan kita pakai gitu sarung. Iya, tapi kan kalau kita syuting mah ada yang megangin. Iya, bener-bener. Ada nyonya, Ayo ya, Kak, gitu. dijagain. Ayo Kak, gitu. Ya kan? Kalau dancer gitu. Enggak, gue pegang sendiri. Mana rambut gue pakai, dulu kan nggak punya kerlian. Kalau dulu kan pakai koran. Sumpah pakai koran kita lipat dulu sambil nunggu JR. Terus akhirnya lu kejadian yang ada yang bilang sempat yang kita bahas, sempat gue bahas juga sama Kori waktu itu, kayaknya gara-gara jatuh itu berkah buat lu, malah lu jadi presenter. Bisa jadi. Jadi momen itu tuh lagi JR ya kan. JR-nya biasa kalau dancer tuh kan JR-nya buru-buru gitu. Maksudnya kayak early banget, awal banget pada saat mungkin kayak penyanyinya belum datang, apalagi kita udah disuruh JR duluan. Nah, kayaknya panggungnya tuh belum beres banget. Belum jadi banget ya. Mungkin ya. Ini aja nih belum, panggung udah jadi belum? Udah belum jadi banget, terus cobain aja si dancer nih. Nah, mungkin orang panggungnya tuh FD-nya mungkin nggak tahu kalau itu posisinya memang belum jadi. Terus kita memang ngambil spot tuh ada dari semuanya, karena kan ini kan kayak special event. Kalau nggak Hari Sumpah Pemuda, kemerdekaan apa jadi gitu ya. Jadi posisinya tuh, jadi kita tuh in frame dari atas. Panggungnya tingkat 3. Panggungnya tingkat 3, Masya Allah. Panggungnya tingkat, makanya gue jatuhnya 3 meteran lebih. Jadi dia itu entrance-nya tuh dari atas turun ke bawah. Itu stage-nya di luar ya? Di luar, di atas di air mancur. Jadi kalau zaman dulu tuh gue tuh ada tim-timnya yang blockingnya nih di depan gitu. Kita nih yang blockingnya di depan tuh biasa kalau kita ada show-nya dulu tuh anak FHM. Anak FHM sama anak dangdut. Kalau yang dangdut yang kecil-kecil biasanya gitu. Kalau anak-anak FHM yang tinggi putih yang gitu-gitu. Jadi kita karena masuknya duluan, kita entrance ke atasnya duluan. Begitu gua jalan masuk, begitulah gua jatuh. Gue injek. Itu tuh bolong gitu jadinya maksudnya itu? Nah itu gue gak inget tuh. Tapi pokoknya itu feeling gue itu gue ditangkap sama orang. Tapi aneh juga ya, pokoknya gue ngerasanya itu gue ditangkap nggak sampai bawah. Tapi kalau kata orang-orang itu gue nyangkut di riggingnya. Jadi gini, dek gitu kali ya gitu. Sampai akhirnya ini
robek, terus dengkul gue yang ini mungkin kena rijing yang bawahnya, jadi memang seolah-olah seperti nyangkut gitu, seperti ada yang, gitu. jadi gue memang nggak sampai jatuh ke bawah langsung di aspal, kan aspal kan itu kan, gitu, jadi jatuh di situ. Menurut orang-orang gue pingsan, tapi perasaan sih enggak, makanya karena gue feeling ada yang nangkep di bawah, wah untung ada yang nangkep gitu, gue cuma kayak agak linglung aja, terus kayak gini ternyata gigi pada patah di dalam gitu kan. Terus abis itu, karena biasa kan orang kalau abis jatuh tuh kan kayak nggak sakitnya nggak langsung, kayak nggak apa-apa nih gue gini, cuma memang gue digotong gitu, karena memang kayak rada linglung aja gitu. Terus deh gitu, gue ke rumah sakit waktu itu jahit ini berapa 11 jahitan ya kalau nggak salah. Ini ada sih kelihatan. Terus deh gitu di kanan apa kiri ya, kanan sini ada kayak 3 gini, kayak luka gitu, kayak ada ulat bulu hitam gitu segede gini. Tapi pada saat itu belum tuh, karena masih mungkin kayak kulit arinya kayak ngerek nggak kayak gitu ya. Tapi pada saat mau show itu belum. Terus sama kaki, tapi kakinya masih nggak apa-apa. Akhirnya pas udah kelar dari rumah sakit, udah dibuang giginya apa segala macam. Giginya patah-patah? Gigi patah, gigi ada yang patah. Berapa kali akhirnya pakai behel kan? Di dalam. Di dalam ada yang patah. Terus akhirnya gue masih mau narik lagi tuh. Aneh gue emang, karena barang-barang gue masih ada di tempat base campnya kan. Terus gue masih balik lagi, karena memang kan itu kan Sumpah Pemuda ya kalau nggak salah. Tarian gue tuh nggak begitu. Nggak apa-apa kok. Enggak, tarian gue nggak begitu susah gitu, kayak cuma gitu-gitu doang pada saat itu ya. Jadi gue nggak perlu effort banget gitu. Oke lah, nggak apa-apa lah, ini kaki bisa gitu gue pikir. Paginya tuh sore lu masih kesana lagi? Itu siang tuh gue JR-nya. Acaranya kan malam. Terus dari gitu pas kelar dari rumah sakit, gimana nih Kor? Jadi gimana nih si yang punya company dance-nya, enggak lah, gila enggak usah. Enggak Kak, bisa, karena kalau satu orang nggak ada mereka akan pincang gitu. Padahal lu lagi pincang tuh. Iya, padahal gue juga udah pincang itu. Tapi maksud gue pikirin keberlangsungan show-nya mereka gitu, karena mereka ini ngumpulin 50 orang itu susah banget. Terus ada blocking pada saat gue nggak ada, otomatis pincang, nggak ada partner gue kan. Terus udah gitu akhirnya enggak Kak, bisa ayo kita gitu. Pas gue mau bangun kan duduk kan, pas bangun nggak bisa jalan Kak, nggak bisa Kak, ternyata nggak bisa jalan. Akhirnya ini ligamen ini nih masih ada kok tuh, nggak hilang lukanya. Ligamen kaki aku yang ini putus nih yang depan. Kalau mau lihat tuh beda kan, lutut depan yang ini lebih masuk. Tuh, yang ini biasa umum, lutut pada umumnya, yang ini dekok ya? Dia dekok karena. Jadi lu baru sadarnya bisa kok, bisa iya, gue nggak bisa karena jalan. dari di rumah sakit kan pakai kursi roda gitu-gitu, karena merasanya nggak kenapa-napa, gue kayak fit aja gitu. Terus pas datang juga dari mobil didudukin langsung base campnya di depan situ, persis di dekat parkiran situ ada pintu. Masuk doang ke dalam situ kayak nggak banyak effort lah. Bisa nih gue cuma turun doang dari panggung gitu doang, lari cuma lelo gitu. Yang penting kelar aja tuh yang 50 orangnya mereka. Terus udah gitu pas dicoba, nggak bisa ternyata. Gitu. Akhirnya lanjutan ngecek si kaki. Akhirnya lanjutan lain, enggak, kaki tuh nggak gue cek padahal. Kan kena, Bo. Kan kena. Cuma pada saat itu nggak bisa nekuk, terus kayak sholatnya harus duduk, terus bengkak banget, nggak bisa nari gitu. Nah disitulah mulai itu. Nggak bisa nari karena ini recovery-nya lumayan lama, kayak berapa tuh 6 bulan gitu. Terus kayak luka di sini tuh udah gue pikir udah nggak bakalan hilang, tapi gue ada padahal fotonya, tapi nggak ada di handphone yang zaman dulu segede gini, bener-bener yang segede gini. Luka. Ternyata di hari ketiga bahkan dicopot lepas, nggak ada. Jadi dan nggak ada bekasnya sama sekali. Gitu ya udah, abis dari situ kepikiran buat pakai behel karena gigi patah-patah kan jelek kan. Akhirnya kepikiran pakai behel, terus beres diajakin sama Tasya ikutan Miss Celebrity. Dari situ sih dia malah jalan. Itulah ya serba-serbi manusia presenter gosip ini yang pernah jatuh dan masih selamat, yang tadinya tunggu dulu, gak cantik-cantik amat jadi cantik banget gara-gara jatuh katanya gitu. Nih. Kalau laki gue ya, kalau ditanya gini, yang kalau kamu ketemu aku pada saat aku mukanya zaman dulu ini, gimana kira-kira kamu akan naksir nggak gitu? Terus dia bilang gini, kita kan udah janji sama-sama nggak boleh ngomongin masa lalu. Padahal dia kagak bisa jawab, dia bakalan mau sama gua apa enggak kalau gua kayak gitu. Kita kan udah janji. Tapi nggak ada operasi apapun? Nggak ada operasi apa? Nggak ada. Cuma gigi dicabut 5.
Gigi dicabut 5. Nah, mungkin itu jadi virus ya, cuy. Mungkin itu yang orang-orang pikir kayak lu operasi. Itu kenapa orang mikir gue Kagak operasi ya. Enggak sih, Mungkin bener. kayak mukanya lu beda kali. Giginya dicabut 5, mungkin itu berpengaruh ke rahang akhirnya. Bahkan dia di misal itu dapat kategori best smile. Nah, best smile. Gara-gara gigi dicabut 5. Jadi mau dapat gelar best smile, Cabut gigi 5. Itu infonya. Oke, demikianlah gosip kita pada hari ini. Mau jalan-jalan kemana lagi? Bebas dah ikut yang punya rumah. Ya Itu dah. nggak di rumah Yang iya di rumah gue kali. Iya, bener. Nuansa malam. Mau kemana kita? Request aja terserah. Ini mah bisa kemana aja. Itu negeri 1001 malam. Kan nuansa Mana malam. sih Bu ke India? Enggak dong, 1001 malam mah di Mesir. Aladin. Ya mau di daerah mana? Mana? Di mana? Timur Tengah. Gimana yang? Rusia. Persia. Oh, Persia. Kita ke Persia. Selamat tidur. Kenapa tidur di sini kita ya? Lu ngapain tidur di rumah gue? Lu gimana?